jalan pintas ke surga, amalannya itu apa saja? Amalannya ada berapa Ustadz? Ada banyak, ada 10 lebih mungkin ya. Saya akan sarikan dari beberapa kitab. Ayo kita bedah satu persatu apa yang menjadi amalan yang ternyata menjadi jalan pintas kita ke surga, tapi justru banyak kita remehkan dan banyak kita lalaikan. Apa itu yang pertama? Yang pertama itu adalah membantu saudara kita yang beriman dan membantu agama Allah, yaitu memberikan manfaat kepada saudara kita dan memberikan manfaat kepada agama Allah. Itu merupakan amalan yang gede banget dan amalan itu berat ditimbang oleh Allah ya. Kita bahas dulu dalilnya. Mana dalilnya? Oke, dalilnya dulu kita bahas. Dalilnya itu dalam satu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, li an asira fi masirati akhin li ahabba ilayya min an a'takifa fi masjidi syahran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadis yang sahih dalam riwayatnya Ibnu Umar. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, sesungguhnya aku membantu saudaraku selama 1 hari atas kebutuhan yang dia perlukan. Aku bantu dia selama 1 hari, maka sesungguhnya amalan itu lebih aku cintai daripada itikaf di masjidku ini, kata Rasulullah, selama 1 bulan. Masya Allah, hadisnya sahih. Jadi amal ketika kita membantu saudara kita, mengetok pintu saudara kita 1 hari saja, kemudian kita dibandingkan dengan orang yang itikaf di masjidnya Nabi selama 1 bulan, Allah lebih cinta kepada amalan yang pertama daripada amalan yang kedua. Dan Allah samakan sebagaimana orang yang itikaf selama 1 bulan di masjidnya Nabi. Kita bedah dulu hadisnya. Hadisnya ini sahih, Pak. Dan hadis ini mendapatkan perhatian dari para ulama. Salah satunya Syekh Utsaimin menerangkan, kenapa membantu saudara kita itu menjadikan amalnya jauh lebih besar sebagaimana sebanding dengan amal ketika kita itikaf di masjidnya Nabi selama 1 bulan. Karena sesungguhnya bapak ketika membantu saudaranya itu manfaatnya kembali kepada orang lain. Adapun itikaf di masjidnya Nabi itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Dan ternyata Allah itu lebih mencintai amal ketika amal itu menjadikan kita bisa berbagi manfaat sama orang. Semakin besar manfaatnya, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Dan itu berbeda dengan bapak itikaf. Bapak kalau itikaf selama 1 bulan, manfaatnya hanya kembali kepada bapak. Padahal kita paham ya, itikaf itu di rumahnya Nabi atau di masjidnya Nabi itu berat dan mahal, Pak. Setidaknya kita membutuhkan uang tiket kalau pengen pergi ke masjidnya Nabi. Uang tiketnya minimal itu 10 juta, ya kan? Tanya itu sama jemaah first travel yang tidak jadi berangkat, yang semoga Allah merahmati dan menyabarkan mereka dan diberikan pengganti yang lebih baik. Sabar, semoga Allah pasti menggantinya. Tapi yang jelas itu mahal. Berat atau tidak berat? Berat, Pak. Itikaf selama 1 bulan. Bapak itikaf selama 10 hari aja kita berat kok. Kita sholat, baca Quran, zikir, tidur, bangun lagi, sholat lagi. Ya, kalau ada yang mengatakan kemarin saya itikaf ringan Ustaz, iya, ngantum itikaf WA-nya masih online, sosmednya masih jalan. Enggak, itu enggak itikaf. Berarti itikaf itu harus mati semua. Itu kalau itikaf yang berat itu baru 10 hari, Pak. Dan ini ternyata adalah itikaf selama 1 bulan. Ibarat kata bapak berangkat pada tanggal 1 Muharram kemarin berangkat, kemudian langsung sampai ke Madinah, kemudian langsung masuk ke masjid, tidak keluar dari masjid itu kecuali 30 Hijriah, 30 tanggal Muharram Hijriah. Maka itu 1 bulan, Pak. Dan itu ternyata disamakan dengan orang yang membantu saudaranya selama 1 hari. Disitulah kita paham, Pak. Maaf ya, agama ini bukan agama yang mengajarkan kita supaya individualistis. Sunnah ini tidak mengajarkan kita untuk individualistis. Tapi sunnah itu mengajarkan kepada kita asas manfaat yang kita bagi kepada orang, Pak. Makanya sampai kemudian kita mendapati Allah sampai melebihkan amal membantu saudaranya selama 1 hari disetarakan dengan Nabi, dengan orang yang itikaf di masjidnya Nabi. Makanya Masya Allah asas manfaat itu besar dalam kehidupan kita. Makanya patut kita bertanya kan, patut kita bertanya. Pertanyaannya kita gimana? Masya Allah ya. Kalau kita hanya mengandalkan amalan ibadah kita dari sholat tok, berapa kali sih kita sholat kemudian tidak khusyuk?
Kalau kita mengandalkan untuk masuk surga itu hanya mengandalkan puasa sunnah kita tok, maaf yo, sesungguhnya berapa kali kita puasa kemudian kita riak dan sum'ah. Kalau kita hanya mengandalkan sedekah kita saja, masya Allah, sedekah kita itu berapa kali yang kalah dengan nilai gadget ketika anggaran kita lebih kita besarkan untuk membeli gadget daripada sedekah kita, Pak. Makanya kalau hanya bermodal itu tok, muter-muter, malah kita khawatir kita ini akhirnya orang mendapatkan apa yang kita cita-citakan dalam setiap doa ketika mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah. Kenapa? Lalu kita hanya mengandalkan amalan-amalan dalam zona nyaman kita tok, tapi ternyata nggak memberikan manfaat kepada orang. Makanya sampai para salaf itu berkata kun nahran wala takun bi'ron. Sampai para ulama terdahulu itu karena saking pahamnya mereka terhadap sunnah, sampai mereka itu berkata kun nahran wala takun bi'ron. Jadikanlah dirimu itu kayak sungai dan jangan menjadikan dirimu itu kayak sumur. Karena sumur itu susah diambil manfaatnya. Lihat sumur, Pak, susah diambil manfaatnya. Dipakai berak marah orang, dipakai mancing tidak ada ikannya, dipakai renang mentok, dipakai ngambil air harus pakai modal. Modalnya apa? Modalnya yaitu pompa dengan apa itu timba. Antum tidak punya timba, tidak punya pompa, wassalam, antum liatin aja air itu tidak akan pernah naik ke atas. Tapi beda dengan sungai, Pak. Sungai itu memberikan manfaat itu begitu mudah dia. Dipakai mancing bisa, dipakai nyuci bisa. Bahkan ketika mengambil airnya kita tidak perlu modal, hanya pakai cakupan air sudah bisa memanfaatkan airnya. Tidak usah bawa timba, Pak, ke sungai. Bahkan sampai bapak berak aja, sungai itu akan setia mengalirkan kotoran kita ke tempat yang jauh. Itu sungai. Gak usah dibayangin. Tapi kemudian disitulah kita mendapati sampai para salaf itu sampai begitu detailnya mereka itu mengatakan apa? Kun nahron wala takun bi'ron. Loh, kalau kamu jadi orang itu, jadilah kamu itu pribadi yang memperhatikan dirimu itu sebagaimana sungai dan jangan menjadikan dirimu itu sebagaimana sumur. Dan itu menjadi sebuah moto dalam kehidupan kita. Kenapa? Itu loh, Pak, asas manfaat. Kalau kita hanya mengandalkan dzikir pagi, dzikir petang, bukan itu tidak penting. Penting, lazimi, jangan ditinggalkan. Tapi menjadikan kita berpikir manfaat apa yang kita bagikan kepada orang lain itu juga penting. Karena ternyata amalan itu begitu berat ditimbang oleh Allah dalam mizan kebaikan.